Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak jamaah kajian di Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kita bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur panjang, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak sekali yang patut untuk kita syukuri semuanya. Hatta sekecil apapun nikmat itu, hendaknya kita tetap mensyukurinya. Karena kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, niscaya dia tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut dan menggunakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu bertolabul ilmi, menambah wawasan ilmu keislaman kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, petunjuknya, inayah, pertolongannya, sehingga di majelis ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai dosa-dosa besar yang ada dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang dosa dayus. Ini bahasa Arab ya, dayus, seperti itu. Nah, apa itu dayus? Nanti akan kita jelaskan. Tapi intinya dalam kehidupan ini setiap muslim, atau lebih ditekankan setiap suami, ya, pasti menginginkan kebahagiaan pada keluarganya, menginginkan anak dan istrinya ini selalu dalam kondisi bahagia, dalam kondisi aman, dalam kondisi senang lah, seperti itu ya. Semua kita, hatta kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang sedang sakit, pasti kita akan berusaha untuk mencari obat yang terbaik, atau kalau perlu ke rumah sakit, bawa langsung ke rumah sakit, ya. Kalaupun kita tidak punya uang untuk biaya berobatnya, ya kita kadang pinjam sana, pinjam sini. Demi apa? Demi agar istri dan anak-anak kita bisa kembali ceria, ya, bisa kembali bahagia. Nah, seperti itu. Karena memang
kecintaan kita kepada anak dan istri ini merupakan fitrah ya, merupakan hal yang naluri kita sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga seperti itu. Sebagaimana kita kalau melihat di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya ayat panjang ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dicintai, yaitu apa? Wanita, anak-anak, dan seterusnya. Kita lihat disebutkan di pertama dan kedua ini siapa? Wanita dan anak-anak. Ini nomor pertama dan nomor kedua. Ini fitrah manusia, fitrah seorang laki-laki, fitrah seorang suami sangat mencintai apa? Istri dan anak-anaknya seperti itu. Makanya satu hal yang menjadi apa ya, lumrah ya, ketika seseorang ditekan atau dipaksa ya, untuk melakukan sesuatu, ancamannya apa? Ancamannya ya keluarga ya, kalau kamu tidak melakukan hal ini, keluargamu akan disakiti, istri dan anakmu akan disakiti. Otomatis hal tersebut membuat apa? Psikisnya ya terganggu, akhirnya dia pun mau melakukan apa yang diperintah atau dipaksa tersebut. Nah, memang kecondongan kita, kecondongan seorang laki-laki pasti sangat menyayangi anak-anak dan istrinya. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai rasa cinta yang besar kepada anak dan istri kita menjadikan kita malah membiarkan mereka terjerumus ke dalam dosa atau kebinasaan, kita katakan. Karena betapa banyak ya orang-orang yang terlena dengan hal ini, sehingga ketika keluarganya melakukan hal yang dianggap dosa dalam agama, mereka biarkan, khawatir ya, khawatir kebahagiaan mereka terganggu, khawatir anak mereka malah jadi benci sama orang tuanya, akhirnya dibiarkan saja berbuat dosa ya, berbuat apa? Berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, hati-hati, hati-hati kalian dari keluarga kalian, dari istri dan anak-anak kalian. Karena kenapa? Karena di antara mereka ada yang menjadi musuh bagi kalian, ada yang menjadikan kalian celaka dunia akhirat. Ini dikatakan di dalam Al-Quran. Kita lihat di surat At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguh di antara ya, di sebagian, berarti tidak semua ya, di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di antara keluarga kita, istri, anak, ada yang menjadikan kita celaka dunia akhirat, ada yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan anak dan istri kita. Karena kenapa? Karena ada satu hal yang menjadikan hal tersebut terjadi. Itu apa? Ketika kita membiarkan mereka terjerumus ke dalam dosa, ketika kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan ya, ketika seorang suami membiarkan istrinya berbuat maksiat, membiarkan anak-anaknya berbuat maksiat, maka inilah yang menjadikan anak dan istri kita menjadi musuh bagi kita, menjadikan kita celaka dunia akhirat seperti itu. Ini yang dimaksud musuh, itu apa? Membiarkan anak-anak dan istri melakukan apa? Dosa atau kemaksiatan. Maka dikenallah dalam agama dengan istilah apa? Dayus ya, ini bukan nama orang ya, dayus ini bahasa Arab ya. Jadi orang-orang yang membiarkan anak dan istrinya melakukan kemaksiatan,
maka dikenal dalam istilah agama dengan istilah dayus. Jadi ada di antara istri kita, ada di antara anak kita yang mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, lalu kita biarkan, maka ini akan menyebabkan kita, ya seorang laki-laki, suami atau ayah, akan celaka dunia akhirat. Namun kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, di ayat ini disebutkan min azwajikum, di antara, artinya di sana ada istri dan anak yang justru akan membawa kebahagiaan kepada kita, akan membawa keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat, ya. Dan banyak ini juga di mana istri kita mengajak kepada ketaatan, mengajak untuk senantiasa bermajelis ilmu, ya. Jadi kalau kita di rumah nih sedang lalai, dia ingatkan, Pak, ini waktunya sholat, segera berangkat ke masjid. Indah ya kalau ada istri seperti itu. Pak, bukankah ini hari Ahad, subuh, ya, waktunya ngaji, ayo sholat subuh dan ngaji, Pak. Diingetin itu, ya. Ini istri solehah namanya. Ada juga anak-anak yang sama, mengingatkan, ya, mengajak orang tuanya menuju kebahagiaan. Ada anak-anak yang melihat orang tuanya sedang lalai bermaksiat, diingatkan oleh anak. Ada seperti itu. Atau ada anak-anak yang mereka menjadikan diri mereka soleh dan soleha. Ini akan menjadikan apa? Orang tuanya bahagia, selamat dunia akhirat. Seperti itu. Makanya dikatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang di antara kalian selalu berusaha menjadikan hatinya hati yang bersyukur kepada Allah, ya, dan menjadikan lisannya lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan istri yang menolongnya dalam urusan akhiratnya. Jadi berusaha menciptakan kondisi seperti itu. Ketika kita memilih seorang istri, ya, maka apa? Pilih yang terbaik, pilih yang salehah, pilih yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama yang baik pada diri seorang ini akan menyelamatkan kehidupan suaminya, ya. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang wanita dinikahi karena 4 perkara, ya. Tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Apa saja? Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Maka kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadah. Pilih yang agamanya bagus, pilih wanita yang salihah, niscaya engkau akan beruntung. Ini akan menjadi kebahagiaan ketika kita memiliki seorang istri yang salihah. Demikian anak-anak kita, ketika ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, harus ada usaha. Tidak mungkin seorang anak menjadi tiba-tiba menjadi soleh, tiba-tiba menjadi solehah, ya, kalau tidak ada usaha dari kita. Ya, sangat jarang sekali, sangat jarang sekali seorang anak tiba-tiba menjadi soleh dan solehah tanpa ada usaha dari kita. Harus ada usaha. Ingin menjadi soleh dan solehah, ya, bina, bentuk anak kita. Pertama, misalkan dengan mengajarkan mereka tentang agama, ya, tentang masalah akidah, ibadah, akhlak yang mulia, tentang masalah apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut dalam kehidupannya. Atau kalau kita tidak mampu, antarkan ke masjid, ya, ada di masjid misalkan TPA atau apa, kajian-kajian buat anak, ya, pengajian-pengajian buat anak, masukkan, ya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah seperti itu. Ketika usianya bertambah, masukkan ke sekolah Islami, kalau bisa, kalau mampu, masukkan. Kenapa? Insya Allah di sekolah Islami akan diajarkan tentang akidah yang benar, ya, adab-adab Islami, akhlak Islami. Beda kalau di sekolah umum, kadang apa? Pelajaran Islamnya sepekan sekali, betul nggak? Sepekan sekali. Atau yang saya pengalaman dulu itu apa? Gurunya kadang jarang hadir, ya. Udah sepekan sekali, gurunya jarang hadir. Oh, udah. Yang ada apa? Pergaulan yang tidak benar biasanya.
apalagi teman-temannya misalkan apa orang yang buruk akhlaknya, akhirnya membawa kepada yang keburukan seperti itu. Baik, jadi ada usaha agar kita mendapatkan seorang anak yang soleh atau soleh. Karena ini merupakan nikmat. Ketika kita mendapati istri kita soleha, ya, anak-anak kita soleh dan soleha, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang akan mengantarkan seorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat seperti itu. Jadi ada juga di antara wanita-wanita atau istri-istri itu istri yang baik, yang saleh, yang mengingatkan mereka untuk taat, mengingatkan mereka untuk bermajelis ilmu, mengingatkan mereka untuk selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, ya, berinfak, bersedekah, ya, atau mengingatkan mereka untuk sholat malam seperti itu, dan ibadah-ibadah lainnya, ya, saling tolong menolong antara suami dan istri. Ini indah sekali, ini luar biasa, merupakan kebahagiaan kalau memiliki seperti itu, ya, seorang istri dan juga anak-anak yang soleh seperti itu. Akan tetapi dikatakan dalam ayat tersebut ada juga di antara istri-istri yang ada justru mereka malah menjerumuskan ke dalam apa? Kebinasaan. Mereka menjadi musuh bagi suaminya, ya, mengajak suaminya untuk berbuat maksiat, mengajak suaminya untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, memerintahkan suaminya untuk melakukan hal-hal yang jauh sekali dari kata ketaatan kepada Allah, ya, kemaksiatan, kezaliman, atau melanggar larangan Allah seperti itu. Ada di antara istri-istri yang seperti itu. Mereka menghalang-halangi, ya, suaminya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika suaminya mau memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya, dicegah oleh istrinya. Pak, ingat Pak, kita ini butuh itu misalkan. Jangan ngasih ke orang tua. Akhirnya nggak ngasih, seperti itu, ya. Atau kepada karib kerabat kesana, dihalang-halangi oleh istrinya. Pak, biarkanlah dia, kan dia mah bukan orang tua kita atau apalah, dia kan jauh, dia mungkin bisa usaha sendiri. Jadi niat dia ini terhalang. Yang tadinya mau berbuat baik, mau mengasih sesuatu, mau berinfak kepada karib kerabat kita, dihalang-halangi seperti itu. Sehingga otomatis si suami ini dijadikan pribadi yang pelit nantinya. Ketika masih membutuhkan sesuatu dan kita mampu untuk memberikan, dihalang-halangi oleh istri. Pak, ingat kita kan punya cita-cita pengen ganti mobil, misalkan, ya, pengen ini, pengen itu. Akhirnya apa? Tidak jadi memberi sedekah atau berwakaf atau apapun itu, dihalang-halangi oleh istrinya seperti itu. Bahkan sebaliknya, istrinya justru menganjurkan untuk hal-hal yang sifatnya dunia, untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan dalam kehidupannya. Pak, pengen ini, pengen itu, pengen tas yang harganya berapa, misalkan 2 juta, 3 juta, ya, bahkan lebih dari itu ada. Jadi si suami ini karena apa? Sudah kadung cinta, sudah kadung apa, akhirnya membeli sesuatu yang sebetulnya tidak bermanfaat, tidak memberi faidah, ya, buat kehidupan akhiratnya, tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah, ya. Demikian anak-anaknya sama. Ada anak-anak yang mereka menjadikan orang tuanya lalai dari mengingat Allah, menjadikan orang tuanya jauh dari ketaatan kepada Allah, sama seperti itu. Sebutkan dalam hadis, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sungguh anak-anak itu bisa membuat orang menjadi pelit dan penakut. Ini ketika suatu hari datang Hasan dan Husain, ya, kepada Nabi SAW, dan beliau sangat mencintai keduanya. Lalu bersabda seperti itu, sungguh anak-anak itu bisa menjadikan seorang menjadi pelit dan penakut. Tadi contohnya, ya, ketika mau bersedekah, mau berbuat baik kepada orang lain atau kepada orang tua, ya seperti itu. Ingat anaknya, aduh, anak saya belum punya ini, belum punya itu, misalkan, ya, belum punya sepeda, kalau lagi musim sepeda, ya, belum punya
apalah istilahnya, kalau zaman sekarang kan PS misalkan, PlayStation dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang tadinya mau bersedekah, yang tadinya mau berbuat baik kepada orang, tercegah, ya. Karena apa? Karena ingat anak-anaknya. Khawatir anak-anaknya ketika pulang pengen ini, pengen itu, misalkan ingin dibelikan ini, ingin dibelikan itu. Mencegah seorang berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu. Atau dikatakan penakut di sini kata para ulama, ketika seorang ingin berjihad, ya, berjihad ke medan pertempuran melawan orang-orang kafir harbi, ya, yang sama-sama ingin menyerang kaum muslimin, misalkan ingin melawan kaum muslimin, maka ketika ingin berjihad di tengah jalan dia ingat anak-anaknya, ya, ingat anaknya, bahkan ingat istrinya, misalkan seperti itu. Akhirnya di tengah jalan dia pun balik kanan, ya, balik lagi seperti itu, karena khawatir nanti anaknya kalau saya mati di medan pertempuran, ya, siapa yang mengurusnya, siapa ini, istri saya misalkan kalau saya mati dinikahin oleh siapa, ya, khawatir, takut, akhirnya menjadi apa? Penakut, pengecut, seperti itu kata para ulama. Nah, anak dan istri bisa menyebabkan seorang celaka dunia akhirat ketika anak dan istri tersebut malah, ya, mengajak kepada kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan dan kita membiarkannya. Akhirnya disebutkan di dalam hadis bahwa setiap kita adalah pemimpin, maka jangan sampai kalah dengan orang-orang yang kita pimpin. Jangan sampai kita malah ikut orang-orang yang kita pimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa-siapa yang kalian pimpin nantinya. Jangan sampai justru sebaliknya tadi, ya, justru kita sebagai pemimpin malah diatur-atur oleh orang-orang yang kita pimpin, malah diajak celaka oleh orang-orang yang kita pimpin, seperti itu. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, maka hendaknya kita menjaga istri, anak-anak kita dengan baik, dengan petunjuk syariat Islam. Jangan sampai kecintaan kita kalah, ya, dengan keinginan mereka untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena kalau seorang suami membiarkan terjadi kemaksiatan di rumahnya, dibiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, anak-anaknya melakukan kemaksiatan, maka inilah yang dinamakan dengan apa tadi? Dayus. Ya, kita akan sebutkan hadis-hadisnya terlebih dahulu sebelum menjelaskan apa itu dayus. Sebutkan dalam hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad, ya, sebutkan Nabi SAW bersabda, "Thalathatun," ada 3 golongan, ya, la yanzurullahu azza wa jalla, yang Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat, ya, tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang, akan dicuekin oleh Allah. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Yang pertama, golongan yang pertama, al-'aqu liwalidayhi, itu orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan dipandang, dicuekin oleh Allah, ya. Artinya tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki, perempuan tomboy. Jadi perempuan tapi sikapnya seperti apa? Seperti laki-laki, penampilannya seperti laki-laki. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Wadayus, dan laki-laki dayus, laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan, ya, atas dosa atau kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad juga disebutkan, "Thalathatun qad haramallahu 'alaihimul jannah." Ada 3 golongan yang Allah haramkan bagi mereka masuk surga. Diancam, ya,
diancam tidak akan masuk surga 3 golongan ini. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras. Orang yang kecanduan minuman keras atau yang semisalnya, kecanduan narkoba misalkan ya. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam kondisi demikian, maka diancam masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Wal'aku, yang kedua tadi, orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wadayus alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath, dan juga dayus, yaitu orang yang membenarkan keburukan di dalam keluarganya, membiarkan keburukan terjadi di dalam keluarga. Nah, jadi yang pertama tadi hadisnya 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dirahmati oleh Allah. Yang kedua hadisnya apa? 3 golongan yang tidak akan masuk surga, diancam dengan siksa api neraka. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang lain disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, salasatun la yadkhuluna jannata abada. Ini lebih dahsyat lagi. Ada 3 golongan yang akan diancam tidak akan masuk surga selamanya. Jadi nggak ada harapan nih masuk surga. Ya, meskipun ini kata para ulama, ya, selama dia beriman, bertauhid kepada Allah, ada kemungkinan. Ini ancamannya berarti keras sekali, saking dahsyatnya dosa tersebut. Yang pertama adalah ad-dayus. Golongan pertama dayus tadi ya. Yang kedua warrajulat minan nisa, wanita yang kelaki-lakian tadi ya, sama ya, wanita yang tomboy seperti itu. Wa mudminul khamri, dan para pecandu minuman keras. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafna. Kalau pecandu minuman keras kami tahulah ciri-cirinya. Fama dayus, apa yang dimaksud dengan dayus? Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Ya, yaitu orang yang la yubali, tidak peduli siapa yang masuk ke dalam rumahnya. Artinya membiarkan istrinya misalkan menerima tamu laki-laki ya yang bukan mahram ke rumahnya sementara suaminya tidak ada. Ini tidak boleh ya, seperti itu, haram hukumnya. Atau anak-anaknya misalkan membawa laki-laki, kalau istilah sekarang mungkin pacar ya, ini pintu-pintu menuju perzinahan, membawa seorang laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya. Lalu ketika suaminya pulang, ya, istrinya bawa ada tamu laki-laki, dibiarkan, dicuekin, maksudnya cuek aja, seakan-akan hal yang lumrah. Atau anaknya bawa laki-laki yang bukan mahram, ya, yang dewasa, sama-sama dewasa misalkan, biasa saja, dianggapnya biasa. Ini maksiat jelas, suatu yang diharamkan dalam Islam, tapi dianggap biasa oleh suaminya atau ayahnya tersebut, ya, dianggap biasa. Maka apa? Maka inilah yang dinamakan dengan apa? Dayus. Tidak peduli dengan kejadian atau kemaksiatan yang dilakukan oleh anak dan istrinya, tak peduli. Pokoknya selama anaknya senang, selama istrinya senang, apapun yang mereka lakukan, hatta kemaksiatan sekalipun, dianggapnya biasa, dipersilahkan seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan dayus, diancam tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan masuk surga selamanya, dan diharamkan masuk surga tadi, ya, diharamkan masuk surga, diancam dengan siksa neraka tentunya ya, seperti itu. Kemudian kata para sahabat, famar rajulah minan nisa, lalu apa yang dimaksud dengan wanita yang kelaki-lakian? Qala, kata Nabi, allati tasyabbaha birijal, itu seorang wanita yang menyerupai laki-laki dalam kebiasaan mereka. Laki-laki biasa misalkan tegas, biasa apa namanya,
keras ya, seperti itu, tegas seperti itu. Maka seorang wanita ini menyerupai ya, dalam hal bicara, dalam hal berjalan, dalam hal sifat-sifat laki-laki. Ya kita tahulah wanita yang tomboy ya, sifat-sifatnya seperti itu, seperti laki-laki. Nah ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang seperti itu. Nah kaum muslimin rahimakumullah, sehingga dari hadis-hadis tersebut para ulama mengatakan, sebagaimana kita lihat di kitab Al-Mu'jam Al-Wasit ya, yang dimaksud dengan ad-dayyus adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan dia tidak punya rasa cemburu ya, tidak punya rasa malu ketika keluarganya berbuat maksiat kepada Allah. Tidak ada rasa cemburu, nggak ada giroh, ingin membenarkan, ingin meluruskan keluarganya yang sedang menyimpang. Ini kan penyimpangan, harus diluruskan oleh suami, kalau anak-anaknya oleh ayahnya ya, harus diluruskan, jangan dibiarkan. Jangan malah mendukung, bahkan ada sebagian orang tua yang justru merasa sedih ketika anaknya belum punya pacar, betul nggak? Ada seperti itu, didorong, ayo berhias, bersolek istilahnya, dandan, ini malam minggu, ayo keluar biar kamu dapat jodohnya, betul. Jadi disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, didukung ya, kalau perlu dikasih HP, setelah dikasih HP dikasih kuotanya supaya dia berbuat maksiat. Auzubillah min dzalik. Ada seperti itu ya, para pemimpin keluarga yang mendukung kemaksiatan terjadi di tengah-tengah keluarga. Seperti itu. Ini adalah satu musibah yang mungkin banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin juga ya, yang mereka mendukung anak-anaknya bermaksiat, mendukung istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dayus, perbuatan dayus ini para ulama sepakat ini termasuk bagian dari al-kabair, dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair di sini menyebutkan bahwa dayus ya termasuk dosa besar. Ini nomor 27 ya dalam kitab tersebut. Jadi kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Ini termasuk bagian dari apa? Al-kabair atau perbuatan dosa besar yang nantinya diancam tadi ya, mendatangkan kemurkaan Allah, dilaknat, dijauhkan dari rahmat, tidak dipandang oleh Allah, kemudian diharamkan masuk surga ya, diancam tidak masuk surga selamanya. Ini mengerikan sekali. Ancaman-ancaman tersebut menandakan ini dosa yang bukan biasa-biasa saja, dosa besar ya, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa contoh nih. Apa contoh perbuatan dayus yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap keluarganya? Kita akan berikan contohnya. Yang pertama, contoh di sini disebutkan oleh para ulama, terutama para ulama kontemporer ya. Karena kebanyakan yang nampak perbuatan dayus yang di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu dengan teknologi yang terbatas itu jarang, jarang seorang suami membiarkan istri atau anaknya melakukan kemaksiatan sementara dia tahu, gitu ya, jarang. Contoh yang pertama itu seorang suami membiarkan, ini perhatikan seorang suami membiarkan istrinya ya berfoto selfie lalu menyebarkan di media sosial. Ada nggak yang seperti itu? Kaum wanita yang membiarkan dirinya terekspos, dilihat oleh semua orang, oleh banyak orang, wajahnya yang lagi senyum, yang lagi centil, kita katakan bergaya begini, bergaya begitu, diekspos di media sosial, di Facebook, ya, di Instagram, di media sosial. Apapun itu ya, di Telegram, di WhatsApp atau apapun itu, dia ekspos. Lagi sedang di di restoran atau orang lagi pelesiran di luar negeri, di Dubai atau apa, dia ekspos fotonya, sedang berdandan, sedang tersenyum, sedang pose begini, pose begitu ya, dia ekspos. Nah kita sebagai seorang muslim yang benar ya, muslim yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak akan ridho istri kita
dilihat oleh orang lain. Betul nggak? Nggak akan ridho. Kita harus cemburu, ya, merasa cemburu ketika istri kita dipampang di media sosial, dilihat oleh orang lain. Bahkan tidak jarang orang-orang tersebut menyimpan foto tersebut, ya, menyimpan untuk dilihat nanti lagi, dilihat nanti lagi. Bahkan na'udzubillah, ada sebagian orang yang tipis keimanannya, ya, yang menjadikan hal tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya, berhayal, menghayalkan foto wanita tersebut yang notabene mungkin itu istri kita, ya, yang diekspos di media sosial, diambil oleh orang, ya, oleh kaum laki-laki misalkan, untuk apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ini hati-hati, ya. Atau anak-anak perempuan kita yang sudah dewasa, yang mereka kadang apa? Belum tahu akan bahaya yang akan terjadi kalau melakukan ini, melakukan itu di masa depan mereka. Yang ada mereka apa? Selalu penasaran, ingin mencoba, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu. Akhirnya apa? Ya, dalam bermedia sosial pun mereka kadang apa? Tidak berpikir panjang seperti itu, menyebarkan foto-foto mereka, video mereka, ya, sedang melakukan jalan-jalan atau apa istilahnya. Akhirnya apa? Banyak pilihan. Ya, dijadikan sebagai apa namanya, hal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, kita harus apa, protect ya istilahnya, harus betul-betul mengawasi, jangan sampai anak-anak istri kita, ya, yang justru itu akan membahayakan masa depan mereka. Betapa banyak, ya, perselingkuhan karena sebab apa? Banyak sebab foto. Betapa banyak anak-anak kita dilecehkan, misalkan terjadi apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, perbuatan fahisyah yang dilakukan oleh orang-orang bejat, ya, kepada anak kita, istri kita. Ini awal tuh dari sebab apa? Hanya mengupload foto saja. Akhirnya orang tertarik, penasaran, apalagi orang jahat misalkan, akhirnya apa? Mencari tahu, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tadinya tidak kita inginkan. Dan kita harus merasa cemburu, jangan sampai ada orang lain melihat, ya, wajah istri kita atau foto istri kita misalkan, seperti itu. Jangan sampai. Inilah rasa cemburu yang dibenarkan. Ini dinamakan giroh, ya, giroh yang luar biasa dari seorang suami yang tidak ingin istri dan anaknya terjerumus ke dalam dosa atau menyebabkan orang lain melakukan dosa seperti itu. Nah, ini. Jadi contoh dayus itu seorang suami atau seorang ayah membiarkan anak dan istrinya mengupload foto-foto mereka di media sosial. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dicontohkan di sini, seorang ayah membiarkan putrinya yang sudah dewasa, ya, berpacaran, dibawa oleh seseorang yang belum tentu dia jadi suaminya, ya, dibawa ke sana kemari, motoran berduaan. Bayangkan, motoran berduaan, ini bukan suaminya, bahkan mungkin masa depannya belum tentu jadi suaminya, seperti itu, tapi dibawa kemana-mana. Bahkan na'udzubillah, dari zaman sekarang ada tipe-tipe orang tua yang membiarkan anak perempuannya dibawa satu hari, satu malam, 2 malam misalkan, ya, oleh seseorang yang bukan suami, seperti itu, ya. Makanya malam minggu itu paling ramai di jalanan, betul nggak, Pak? Malam minggu ini anak-anak kaum muslimin, anak-anak perempuan dibawa, ya, berduaan, yang kita nggak tahu apa yang mereka lakukan ketika dalam kondisi sepi berdua-duaan. Apa yang mereka lakukan kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu seperti itu. Apakah hanya sekedar mengobrol atau perbuatan yang keji seperti itu. Nah, ini ada orang tua yang membiarkan anaknya dibawa oleh seorang laki-laki yang belum tentu menjadi suaminya kelak. Bahkan pacaran itu sendiri adalah suatu yang haram, ya, dosa besar. Karena kenapa? Karena ini termasuk pintu yang terbesar untuk melakukan apa? Perzinahan seperti itu. Jadi kelak sang ayah yang membiarkan anaknya dibawa oleh orang yang bukan suaminya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
ya, kelak di akhirat dia tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi membiarkan keluarganya terjerumus ke dalam apa? Kebinasaan, seperti itu, ke dalam perbuatan dosa. Kemudian yang selanjutnya, membiarkan anak perempuannya tadi telepon-teleponan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Bahkan kita katakan kita hadir di sampingnya, anak kita sedang menelpon, bahkan mungkin ada kata-kata yang berbau apa namanya, cinta-cinta, ya, sayang atau apa. Ini kita hadir di sampingnya, tapi kita membiarkan, maka kita termasuk orang yang dayus, terancam tadi, ya, pelaku dosa besar. Berarti kita seperti itu, membiarkan anaknya telepon-teleponan sambil mengucapkan kata-kata yang berbau apa? Ya seperti itu, menjurus kepada perzinahan, ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya, membiarkan anggota keluarga kita tadi, ya, berboncengan. Emang ini di zaman sekarang sulit sekali, ya. Artinya kita harus berusaha agar jangan sampai terjadi seperti itu, ya, kecuali kalau memang sangat darurat, ya mau gimana lagi. Jadi kalau kita tidak ingin keluarga kita berboncengan dengan orang lain, ya beli motor, ya, atau kalau mampu beli mobil. Jangan sampai apa, malah berboncengan dengan orang lain seperti itu misalkan. Ini dalam Islam kan tidak boleh berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Karena kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wasalisuha syaitan. Tidak boleh seorang berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Seperti itu. Maka berusaha, kalau tidak mau berdua-duaan dengan orang lain, anak kita atau istri kita, ya beliin mobil, beliin motor misalkan kalau mampu, ya seperti itu. Kecuali kalau sangat-sangat darurat sekali, ya sangat darurat sekali, tidak mampu ini dan itu, dan kita pun tidak mampu secara finansial dan sebagainya, ya gimana lagi, ya, butuh perjalanan istilahnya yang jaraknya jauh seperti itu. Dan kalau bisa ya ditemani, misalkan naik Grab atau apa, ditemani oleh kita, ya, ditemani seperti itu. Nah, ini memang luar biasa di zaman sekarang ini, apa namanya, hal-hal yang seperti itu perlu kita cermati, ya. Kemudian selanjutnya adalah merelakan istri dan anak perempuan kita yang sudah balik, ya, anak perempuan kita yang sudah balik, atau merelakan istri kita keluar tanpa memakai jilbab, ya, atau memakai jilbab tapi pakaiannya malah ketat misalkan. Ada kan seperti itu, ya, jilbab misalkan, jilbabnya itu jilbab yang kecil misalkan, tapi pakaian ketat, ya, pakaian yang harusnya ukuran XL karena sudah dewasa dipilih ukuran S misalkan, ya. Akhirnya apa? Nampak tubuhnya, nampak kakinya misalkan, nampak bodinya seperti itu. Dan kita yang melihat sebagai suami, sebagai ayah, malah membiarkan, bahkan mendukung. Nah, kalau keluar pakai pakaian yang ketat misalkan, biar bagus kelihatannya, didukung, dikasih uang, nih beli pakaian yang ketat. Ini dayus, laki-laki yang dayus, ya. Atau istrinya misalkan kalau keluar rumah jangan pakai kerudung lah, ya, jangan pakai jilbab, udah biasa saja, di apa namanya, rambutmu dibiarkan begitu saja, ditampakkan, karena rambut itu katanya mahkota, jadi harus dinampakkan keindahan. Ini dayus, laki-laki yang dayus, membiarkan istrinya tidak berpakaian syar'i, membiarkan anak perempuan yang sudah balik tidak berpakaian syar'i, bahkan disuruh bersolek, ya, memakai lipstik, berdandang, nah, seperti ketika keluar rumah. Maka di mana kecemburuannya? Di mana rasa cemburunya ketika istrinya, anak perempuannya dipandang oleh laki-laki yang lain, dilihat oleh laki-laki yang lain, ya, seperti itu, pakai parfum,
Padahal haram hukumnya seorang wanita keluar rumah pakai parfum yang menyebabkan laki-laki bisa menciumnya. Ini bisa membuat apa namanya, menjadikan ada niat jahat bagi kaum laki-laki untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama seperti ini. Jadi hati-hati, jangan sampai kita membiarkan anak dan istri kita keluar rumah kecuali dengan berpakaian syar'i yang menjadikan orang-orang takut melakukan kejahatan kepadanya, yang menjadikan orang-orang tidak mungkin ya menggoda anak dan istri kita karena pakaian syar'inya. Coba Pak, kalau ada seorang wanita misalkan, kita contohkan, memakai pakaian jilbab yang besar ya, tertutup semuanya, mungkin nggak ada orang yang menggoda seorang laki-laki misalkan di pinggir yang menggoda. Apalagi misalkan wanita tersebut memakai cadar, mungkin nggak ada yang menggoda. Sangat jarang sekali terjadi. Tapi kalau seorang wanita keluar rumah pakai pakaian yang ketat, ya berdandan, bersolek, pakai parfum, ada nggak yang menggoda? Banyak, ya, banyak yang menggoda wanita seperti itu. Apalagi berjalan sendiri, misalkan ada kerumunan laki-laki di pinggir jalan, ini pasti akan dilirik, digoda, atau kalau bahasa sekarang tuh disuit-suit, ya, seperti itu. Karena pakaiannya mempengaruhi. Semakin tertutup, semakin kecil kemungkinan untuk digoda atau melakukan kejahatan kepadanya. Tapi semakin terbuka, ya, semakin besar kemungkinan untuk apa? Digoda atau melakukan kejahatan kepada wanita seperti itu. Maka jangan biarkan istri dan anak kita keluar rumah kecuali dengan berpakaian yang syar'i seperti itu. Atau dikatakan di sini salah satu bentuk dayus adalah membiarkan anak dan istri kita joget-joget. Baik joget misalkan memang di tempat joget ada dangdutan misalnya, ngajak anak dan istri kita untuk joget ya di tempat dangdutan. Wah, ini betul-betul hilang rasa cemburunya. Atau di zaman sekarang joget-joget di depan kamera, ada nggak seperti itu Pak? Ada ya, banyak. Ada misalkan aplikasi TikTok ya, ini kan isinya bah kebanyakan nih, meskipun ada yang nuansa Islami, ceramah atau apa, tapi secara umum isinya bah joget-joget, menampakkan kecantikan, joget-joget ya seperti itu. Anak-anak muda, anak-anak remaja, gadis-gadis, dan juga tidak sedikit ibu-ibu ya yang joget-joget. Nah ini, kalau kita membiarkan hal tersebut, ya membiarkan anak istri kita joget-joget di depan kamera untuk diupload ya ke media sosial, maka berarti termasuk apa? Suami atau ayah yang dayus ya, yang membiarkan mereka dilihat oleh semua orang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendatangkan hal-hal yang berbau kemaksiatan ke rumah. Misalkan membiarkan anak istri kita melihat acara-acara televisi yang ada maksiatnya, ya, yang menampakkan aurat, yang apalagi sampai lebih dari itu ya, film-film yang tidak senonoh dilihat, misalkan tidak pantas dilihat. Nah kalau kita membiarkan, oh otomatis kita termasuk laki-laki yang apa? Dayus, ya, laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan atas kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Maka di sini dikatakan kaum muslimin rahimakumullah, kerusakan ketika kita tidak mencegah atau kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan di rumah kita sendiri, ya, di saat kita hadir, maka otomatis ini akan menghilangkan sifat ghirah dalam agama. Apa yang maksudnya ghirah? Tadi kecemburuan dalam agama, cemburu jika kemaksiatan terjadi, cemburu ketika istri kita dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Nah ini, ghirah ini penting sekali dalam agama. Ghirah ini penting sekali. Ketika hilang ghirah, maka otomatis yang ada adalah kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Karena ingat ya, tugas kita sebagai suami, sebagai ayah
adalah mencegah anak dan istri kita agar jangan sampai mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Kita sering mendengar ayatnya ya, ya ayyuhalladzina amanu apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita jaga diri kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pun demikian jaga anak istri kita, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau melalaikan perintah-perintah dari Allah, seperti itu. Jaga ya, agar kita bisa ya membawa anak dan istri kita pada kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia kita akan merasakan baiti jannati, ya, rumahku adalah surgaku, karena kita membina mereka dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga karena kita sudah menunaikan amanah ketika memiliki istri, yang memiliki anak. Kita bisa menunaikan amanah dengan menjaga mereka, mengajarkan mereka Islam, ajaran Islam, adab-adab Islam, ya, menjaga mereka agar tidak melakukan kemaksiatan. Ini penting sekali, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan seputar apa yang telah dijelaskan tadi. Silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.